Assalamualaikum, apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah jika semuanya baik. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya, amin. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya dan memang seharusnya kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sembari kalian menyiapkan buku dan alat tulis, Ibu akan melihat buku absensi kalian terlebih dahulu. Jangan berisik ya, menyiapkan buku dan alat tulis kalian. Nah, setelah Ibu cek, ternyata semuanya hadir, alhamdulillah. Nah, pada mata pelajaran hari ini, kita akan belajar mengenai klasifikasi makhluk hidup. Nah, di minggu kemarin kan Ibu telah mengirimkan kalian mind mapping atau ringkasan materi untuk kita pelajari di dua pertemuan, yaitu di pertemuan pertama ini dan di pertemuan minggu depan, pertemuan kedua. Nah, sebelum itu untuk membangkitkan semangat kalian pada hari ini, Ibu mempunyai slogan untuk kalian, yaitu ketika Ibu bilang kelas 7, kalian jawab, kita bisa. Dengan IPA, saya cerdas. Tapi ada gerakannya. Seperti ini, Ibu contohkan ya. Kelas 7, kita bisa. Dengan IPA, saya cerdas. Oke, sama-sama ya kita mulai supaya kita lebih semangat untuk belajar pada hari ini. 1, 2, 3. Kelas 7, kita bisa. Dengan IPA, saya cerdas. Alhamdulillah, semoga kita semangat ya sampai akhir. Sebelum masuk ke klasifikasi makhluk hidup, Ibu tanya dulu, bagaimana sih makhluk hidup itu? Contohnya apa ya makhluk hidup itu? Kita, manusia, tumbuhan, hewan. Benar sekali jawaban dari kalian. Jadi, manusia, tumbuhan, dan hewan itu merupakan makhluk hidup. Nah, makhluk hidup merupakan individual yang mampu menjalankan fungsi-fungsi kehidupannya. Setelah mengetahui tentang makhluk hidup, sekarang Ibu tanya lagi, bagaimana sih ciri-ciri makhluk hidup? Bernafas? Benar. Memerlukan makanan dan minum? Benar sekali. Baik, jawaban kalian sangat benar tadi. Jawaban kalian sudah benar. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskannya. Yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup itu adalah bernafas. Bernafas adalah proses pengambilan oksigen atau O2 dan pengeluaran karbon dioksida atau CO2. Nah, oksigen ini digunakan untuk mengoksidasi makanan untuk menghasilkan tenaga atau energi yang kita butuhkan. Yang kemudian yang kedua, ada yang jawab bergerak. Betul sekali. Jadi bergerak merupakan perubahan posisi baik sebagian ataupun seluruh tubuh. Nah, hewan dan manusia dapat bergerak karena adanya sistem gerak dalam tubuh, yaitu tulang, sendi, dan otot. Contoh gerak sebagian pada manusia dan hewan adalah pergerakan pada mata, telinga, dan jari jemari. Sedangkan pergerakan seluruh tubuh itu contohnya berjalan, berlari, memanjat, dan berenang. Kemudian sedangkan pada tumbuhan, mereka hanya dapat melakukan pergerakan sebagian saja. Contohnya pada ujung batang tumbuhan yang mengarah ke arah datangnya sinar matahari. Yang kemudian tadi adalah ciri makhluk hidup lainnya adalah tumbuh dan berkembang. Nah, pertumbuhan tinggi atau panjang organ tubuh atau tubuh manusia, baik itu hewan atau tumbuhan, merupakan proses tumbuh. Contohnya saja kalian pada waktu kecil
sedangkan kalian tidak setinggi dan seberat sekarang. Namun seiring bertambahnya usia, kalian bisa menjadi tinggi dan sebesar sekarang. Sedangkan proses menuju kedewasaan pada manusia merupakan proses berkembang. Sedangkan pada tumbuhan, proses berkembangnya misalnya munculnya bunga, buah, atau biji. Nah, kemudian ciri-ciri makhluk hidup lainnya yaitu berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah atau memperbanyak keturunannya. Manusia dan beberapa jenis hewan melakukan berkembang biak secara kawin atau bertemunya sel sperma dan sel telur. Sedangkan pada tumbuhan mereka berkembang biak secara tak kawin atau vegetatif, yaitu menggunakan bagian tubuhnya. Contohnya perkembangbiakan yang menggunakan daun pada tanaman cocor bebek dan perkembangbiakan mengenai stek batang pada ketela pohon atau yang lebih dikenal dengan ubi kayu. Kemudian benar tadi jawabannya membutuhkan makan dan minum. Jadi ciri makhluk hidup itu adalah memerlukan makanan dan minuman untuk memperoleh tenaga untuk proses pertumbuhan, mempertahankan hidup. Nah, cara memperoleh makanan setiap makhluk hidup itu berbeda-beda. Contohnya saja pada tumbuhan yang bisa membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Kemudian ciri makhluk hidupnya adalah pekat terhadap rangsang atau iritabilitas. Nah, pekat terhadap rangsang ini merupakan kemampuan makhluk hidup untuk memberikan tanggapan terhadap rangsang yang mengenainya. Contohnya, kita pada saat melihat sorotan cahaya yang tajam, cahaya yang terang, nah kelopak mata kita tuh langsung spontan menutup. Nah, kemudian contoh lainnya adalah ketika kita berjalan di tempat sampah, tangan kita tuh spontan menutup hidung. Nah, itulah yang termasuk pekat terhadap rangsang. Nah, pada tumbuhan, contohnya itu pada tumbuhan putri malu, yang ketika kita sentuh, dia langsung kuncup daun-daunnya. Kemudian, regulasi atau metabolisme tubuh. Nah, regulasi adalah sistem pengaturan proses metabolisme dalam tubuh yang diatur oleh syaraf dan hormon. Sebagai contoh, untuk mengatur kelebihan glukosa dalam darah diatur oleh hormon insulin. Kemudian beradaptasi atau menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Nah, menyesuaikan diri terhadap lingkungan merupakan upaya mempertahankan diri dari segenap perubahan lingkungan. Contohnya pada tanaman jati menggugurkan daunnya pada musim kemarau agar bisa bertahan hidup. Jadi, Ibu ulangi lagi, ciri-ciri makhluk hidup adalah yang pertama bernafas, kedua bergerak, ketiga tumbuh dan berkembang, keempat berkembang biak, kelima membutuhkan makan, keenam pekat terhadap rangsang atau iritabilitas, ketujuh regulasi atau metabolisme tubuh, dan kedelapan adalah menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau mampu beradaptasi. Nah, jadi kalian sudah tahu kan makhluk hidup itu apa dan ciri-cirinya. Sekarang balik lagi, Ibu akan menanyakan apa itu klasifikasi. Jawabannya hampir benar. Jadi, klasifikasi adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimilikinya. Nah, tujuan klasifikasi ini adalah yang pertama untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimilikinya. Nah, yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis lain. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Yang keempat, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya.
telah kita ketahui tadi bahwa masing-masing makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan makhluk hidup lain. Tetapi ada beberapa makhluk hidup yang memiliki satu atau lebih persamaan. Oleh karena itu, terdapat dasar-dasar klasifikasi pengelompokan makhluk hidup. Nah, yang pertama adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-ciri yang dimilikinya. Ibu contohkan pada elang dan ayam. Nah, mereka sama-sama memiliki persamaan, yaitu tergolong dalam golongan Aves karena memiliki ciri yang sama, yaitu mempunyai sayap, bulu, dan paruh. Kemudian mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Nah, ayam dan elang tadi jika kita lihat memiliki perbedaan dari jenis makanannya. Jika ayam adalah pemakan segalanya atau yang kita sebut dengan omnivora, sedangkan elang pemakan daging atau yang disebut, ada yang tahu? Ya, benar sekali, karnivora. Jadi perbedaannya itu terletak dari jenis makanannya. Yang kemudian ketiga dasarnya yaitu klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri bentuk tubuh atau morfologi dan alat dalam tubuh atau anatominya. Keempat yaitu klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri biokimia, misalnya jenis-jenis enzim, jenis-jenis protein, dan jenis-jenis DNA. Yang terakhir, yang kelima adalah klasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaatnya. Contohnya golongan tanaman herbal yang dapat dikonsumsi sebagai obat-obatan. Nah, orang yang pertama melakukan pengelompokan atau pengklasifikasian ini adalah Carolus Linnaeus pada tahun 1707 sampai 1778 berdasarkan kategori yang digunakannya, yaitu ada 3. Yang pertama, identifikasi, yaitu proses mengidentifikasi atau mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup yang akan diklasifikasikan. Yang kedua, pengelompokan, yaitu mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya. Nah, makhluk hidup yang mempunyai ciri-ciri yang sama dikelompokkan dalam satu kelompok yang sama yang disebut dengan takson. Yang ketiga yaitu penamaan. Nah, pemberian nama takson makhluk hidup yang telah dikelompokkan tadi selanjutnya diberi nama untuk mempermudah kita mengenali ciri-ciri kelompok makhluk hidup tersebut. Baik, Ibu ulangi lagi. Jadi, orang yang pertama kali melakukan pengelompokan atau pengklasifikasian makhluk hidup adalah Carolus Linnaeus pada tahun 1707 sampai 1778 berdasarkan 3 kategorinya, yaitu identifikasi, pengelompokan, dan penamaan. Nah, kemudian untuk memudahkan pengelompokan makhluk hidup, maka diurutkan dengan yang namanya tingkatan takson. Nah, mungkin kita cukupkan dulu pertemuan kita pada hari ini. Pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahasan mengenai tingkatan takson, klasifikasi 5 kingdom, karakteristik makhluk hidup dan benda tak hidup, dan terakhir adalah sifat benda. Tolong dibaca lagi ya materinya anak-anak dan dicatat agar kalian tidak lupa. Nah, Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa ya dibaca lagi materinya dan dicatat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.